Pemerintah akhirnya mengizinkan bioskop untuk kembali beroperasi di wilayah yang menerapkan PPKM level 2 dan 3. Kelonggaran ini setelah melihat situasi yang membaik serta implementasi protokol kesehatan dan aplikasi Peduli Lindungi. Ada beberapa penyesuaian dan juga pengetatan aktivitas masyarakat yang bisa dilakukan dalam periode minggu ini antara lain. Pertama, pembukaan bioskop dengan kapasitas maksimal 50% pada kota level 3 dan level 2. Namun dengan kewajiban menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Saya ulangi, dengan kewajiban menggunakan aplikasi Peduli Lindungi serta protokol kesehatan yang ketat. Hanya kategori hijau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan semalam ini menjadi kabar yang begitu ditunggu-tunggu oleh masyarakat, para penikmat film. Saya begitu menantikannya, termasuk juga para sineas, para produser film, saudara dan sebagainya, aktor, aktris juga. Karena akhirnya bioskop kembali dibuka. Bagaimana kemudian keputusan ini bisa mengembalikan kembali gairah dan juga geliat dunia perfilman nasional, dan juga apa yang harus dilakukan oleh bioskop-bioskop ini, bagaimana persiapan mereka untuk mencegah tempat bioskop ini menjadi tempat penularan dari virus corona. Langsung saja saya akan perkenalkan Anda dengan para bintang tamu ataupun juga para narasumber yang akan saya ajak berbincang-bincang di malam hari ini. Sudah bersama saya hadir di studio Mas Teguh Rifnu Wikana yang merupakan aktor terbaik FFI 2018 sebagai produser, sutradara dan juga aktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Termasuk yang senang sekali sepertinya mendengarkan semalam pengumuman dari Pak Menteri. Senang banget. Oke, nanti kita akan cerita lebih lanjut lagi dari Mas Rifnu. Tapi kita juga sudah terhubung dengan Pak Tri Yunis Miko selaku epidemiolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mbak Putri. Baik, sehat? Pak Tri Yunis? Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah sehat. Termasuk juga yang menyambut gembira kabar ini enggak, Pak Miko? Iya, saya bergembira kalau perekonomian rakyat itu hidup begitu. Tapi ya harus hati-hati. Baik, hati-hatinya seperti apa nanti kita akan tinjau lebih jauh lagi. Nanti juga kita akan bergabung dengan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Bioskop Bapak Joni Syafruddin. Nanti kami akan coba minta pendapatnya bagaimana. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan dengan para narasumber, saya akan ajak Anda, kalau Anda mau nonton ke bioskop, ini peraturannya seperti apa? Apa yang harus Anda siapkan dan juga apa yang harus disiapkan oleh pengusaha bioskop tersebut. Kita akan saksikan. Baik, ini dia aturan bioskop boleh buka di masa PPKM ini. Diatur dalam Inmendagri nomor 42 tahun 2021 soal PPKM ada level 4, 3, dan 2. Kita tahu memang levelnya berjenjang. Ini adalah peraturan yang berlaku di wilayah Jawa dan Bali. Kita lihat lagi seperti apa aturannya. Nah, ketentuan bioskop dapat beroperasi wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian kapasitas maksimal juga hanya 50%, artinya separuh dari kapasitas full bioskop tersebut. Pengunjung di bawah 12 tahun dilarang karena memang di bawah 12 tahun belum mendapatkan vaksin. Kemudian dilarang makan dan minum di ruangan, mengikuti protokol kesehatan, daftar yang akan uji coba sudah ditentukan oleh pemerintah. Artinya juga pemerintah akan melihat kesiapan penyediaan sarana dari bioskop tersebut. Baik, kita akan melihat lagi ketentuan bioskop yang dapat beroperasi. Ini dia pelonggaran PPKM di Jawa Bali level 2 dan juga level 3. Bioskop wajib menggunakan Peduli Lindungi dan terapkan protokol kesehatan yang ketat. Kalau tadi kita lihat adalah peraturannya seperti apa bioskop yang boleh buka. Nah, ini kemudian yang harus dilaksanakan juga oleh bioskop tersebut.
Kemudian sudah kita saksikan tadi bagaimana soal jumlah penonton yang bisa masuk dalam satu teater. Hanya pengunjung kategori hijau yang boleh masuk. Nah, siapa yang mendapatkan kategori hijau itu bisa dilihat nanti bisa terdeteksi dari aplikasi Peduli Lindungi yang memang akan diperiksa ketika kita baru masuk mal ataupun juga kita baru masuk ke dalam gedung bioskop tersebut. Mas Rifnu, bagaimana melihatnya? Ini termasuk salah satu harapan yang nanti-nantikan oleh Mas Rifnu dan rekan-rekan. Ya jelas lah, karena memang kalau saya pribadi memang kan aktor film ya. Bahwa film itu ya sebuah tayangan yang disajikan di bioskop. Betul. Maka harapan tertinggi bagi kita sebagai pelaku film adalah bioskop. Bioskop kalau tutup, terus bagaimana? Artinya kalau melihat situasi sekarang, sebenarnya okupansinya juga cuma 50%. Kalau kita tanya ke produser untuk sebuah produk yang ditayang di bioskop, itu sebenarnya nggak balik sih. Tapi sebagai showcase nggak masalah. Ini secara yang ampuh selalu ya bahwa bioskop itu seperti sebuah jantungnya lah. Untuk mencari uangnya bisa di OTT atau di mana aja gitu. Baik, Mas kemarin itu kan sebenarnya di masa pandemi ini sempat dibuka bioskop itu. Saya sempat merasakan nonton langsung di masa pandemi sempat. Kemudian akhirnya ketika kasus naik ditutup lagi. Nah itu apa yang dialami oleh teman-teman, Mas Yunus dan juga teman-teman? Iya, ya kita merasa bahwa harapan kru ya, khususnya itu harapan kita itu sudah semakin tipis untuk melangsungkan hidup. Bahkan kawan-kawan yang lain udah banyak yang beralih pekerjaan gitu. Bahwa selama ini menggantungkan hidupnya di film, mau nggak mau dia mencari pekerjaan lain. Tapi ada juga yang menjalankan hidupnya itu lewat series, karena memang alhamdulillahnya bahwa di mana bioskop tutup, OTT semakin banyak yang terbuka dan ruang-ruang kita juga semakin banyak pada akhirnya gitu. Mas Wisnu sempat ada jadwal yang di-cancel, ditunda, jadwal syuting ataupun jadwal-jadwal lainnya? Jadwal syuting dan jadwal tayang yang pasti. Itu ada beberapa film yang sampai hari ini belum tayang gitu. Tapi pada akhirnya aku lihat beberapa film yang aku syuting waktu sebelum pandemi, bahkan di saat jalan tiba-tiba di stop. Maka setelah kita lanjutkan tayangnya akhirnya di salah satu OTT. Oke, pengaruh nggak? Jujur, pengaruh nggak ke pendapatan? Pendapatan itu sejujurnya ya pengaruh lah ya, pengaruh. Tapi dengannya ada OTT ini, justru sebenarnya kalau film kan kerasa banget ya, satu film kita bisa break juga berapa bulan santai gitu. Tapi dengan sekarang ini, dengan OTT yang ada, kita bekerja itu walaupun sedikit-sedikit tapi banyak. Banyak. Baik, mungkin juga informasi untuk masyarakat, OTT artinya film tidak diputar di bioskop tapi di aplikasi-aplikasi yang over the top. Betul sekali, yang bisa membuat masyarakat lebih mudah untuk bisa menyaksikannya. Kalau tadi ada suara dari Mas Rifnu, ini kita juga akan dengarkan bagaimana pendapat dari Pak Joni Syafruddin selaku Ketua Umum Gabungan Pengusaha Bioskop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Pak Joni. Selamat malam Mbak. Baik, Pak Joni, bagaimana menanggapi keputusan pemerintah seperti ini? Memang bioskop dibuka, tapi aturannya juga cukup ketat. Isinya hanya boleh 50% Pak, dan sepertinya juga banyak yang harus disiapkan sarananya oleh para pengusaha bioskop, Pak Joni. Maaf, ini suaranya kok itu ya? Pak Joni tidak bisa mendengar suara saya? Ini saya pakai handphone, apa handphone saya dimatiin? Pak Joni bisa mendengar suara saya? Ya tapi nggak jelas, ada suara dari handphone juga. Ini handphone saya mesti dimatikan. Pak Joni, mohon maaf, mungkin saya akan perbaiki. Kita akan perbaiki komunikasi dengan Pak Joni nanti, sebentar Pak Joni. Nah, kita mungkin juga mendengarkan dari pendapat dari Pak Yunis Miko. Pak, ini kita harapkan juga jangan menjadi euforia. Masyarakat kasus rendah, semua tempat berhasil dibuka, bukan hanya tempat wisata, termasuk yang kita bahas malam ini adalah bioskop. Nah, ini apa yang harus disiapkan juga oleh para pengusaha bioskop dan juga masyarakat yang ingin menonton? Pak Miko. Jadi kasus di Indonesia, kasus COVID itu mulai turun begitu. Tapi turunnya berapa mungkin harus dengan standar yang bagus, surveillance yang bagus. Nah kemudian positivity rate juga turun. Menurut saya juga harus dipastikan angkanya turun berapa. Nah kemungkinan kalau angkanya salah itu jadi berisiko. Jadi menurut saya kalau sudah PPKM level 3, level 2, bahkan level 1, menurut saya bioskop boleh dibuka. Itu harus hati-hati.
harusnya dibuka dengan 30%, 40%, naik kemudian 50%, bahkan 60% juga boleh. Tapi itu harus disesuaikan dengan risikonya. Daerah itu kalau level 3 jangan lebih dari 50% begitu. Kalau level 2 bolehlah 60% begitu. Kalau levelnya 1 ya mungkin 75% boleh. Tapi juga dilihat positivity rate-nya. Kalau positivity rate-nya di bawah 5 ya mungkin boleh 60% begitu. Karena angka-angka positivity rate di negara kita, kemudian jumlah kasus COVID di negara kita itu berbeda-beda. Jadi setiap provinsi, setiap kabupaten atau kota itu berbeda-beda risikonya. Jadi pemerintah daerah pandai-pandai melihat risiko itu, kemudian mengukur risiko itu dengan standar, yaitu tesnya 1.000 per populasi, 1 per 1.000 per populasi per minggu. Kemudian kontak tracing-nya harus dengan benar diukur dengan setiap kasus di tracing itu 20, nah atau paling minimal itu 15. Jadi kalau itu diukur dengan cara yang benar, maka kemudian keamanannya buat negara kita, buat rakyat kabupaten atau kota madya atau kota. Jadi buat semua penduduk Indonesia. Jadi saya senang sih melihat kehidupan bangsa ini bangkit, tapi jangan sampai kemudian kehidupan ekonomi rakyat bangkit, tapi kasus COVID-nya meningkat. Jadi ukurlah dengan benar, kemudian berperilakulah dengan benar, jadi jangan euforia begitu. Jadi kalau masuk ke bioskop juga di screening dengan baik, harus pakai peduli lindungi, kemudian pastikan yang masuk ke bioskop itu orang yang divaksinasi dan tidak mengandung COVID. Jadi masalahnya adalah orang yang sudah divaksinasi dan telah terinfeksi COVID-19 mungkin akan terinfeksi dan dia tanpa gejala atau gejalanya ringan sekali. Nah itu hati-hati. Pada kondisi yang seperti itu kemungkinan banyak orang yang berpergian ke mal atau ke bioskop itu ada yang sakit atau ada yang terinfeksi COVID. Nah kemudian suatu waktu akan dilakukan cross check begitu di lapangan, di bioskop atau di mal, di cross check berapa yang positif ya, yang masuk 100 orang pertama yang masuk bioskop gitu atau 100 orang pertama yang masuk mall. Jadi menurut saya harus cross check suatu waktu. Kalau kemudian ada yang positif ya sebaiknya bioskop itu ditutup begitu. Baik, Pak Yonis Miko, ini mungkin juga yang kita harapkan tadi sudah disinggung oleh Pak Miko juga bahwa memang senang kalau melihat ekonomi mulai bergerak, ekonomi mulai bergeliat, termasuk juga soal bioskop ini kembali dibuka. Tapi nanti kita mungkin dengarkan tinjauan dari Pak Yonis Miko lagi, tapi sepertinya Pak Joni sudah diperbaiki komunikasinya. Pak Joni sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Baik, oke, mantap. Pak Joni, bagaimana pendapatnya langsung saja? Bioskop boleh dibuka di daerah-daerah yang hijau tentunya, di level 2, 3, tapi tetap saja batasannya banyak Pak. Yang boleh masuk pun hanya 50%. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya cerita sedikit. Kita sudah buka dari Oktober 2020 sampai dengan Juni yang kemarin ini tutup. Jadi 9 bulan. Itu sudah bukan uji coba lagi, itu sudah memang bagus hasilnya. Dan kami juga sudah mengundang ahli-ahli di laboratorium. Jadi sebelum penonton masuk kita dicari partikel-partikelnya, kemudian setelah penonton bubar juga diambil lagi, dites semuanya negatif. Itu satu. Kedua, persiapan ini saya rasa ini pemerintah yang paling bagus kali ini caranya. Gitu. Artinya melakukan semacam edukasi, ada koordinasi, kami diundang untuk duduk bersama sebelum tanggal 6. Nah, ditanya kenapa Pak Joni kalau buka apa? Saya minta waktu 4 hari 5 hari. Karena apa? Mempersiapkan kembali ruangan, mempersiapkan para karyawan, mempersiapkan film. Ini penting sekali. Film ini dari Amerika. Kemudian film nasional kita kan belum ada yang berani masuk. Jadi itu satu. Kemudian juga ternyata ada yang dibilang harus dilaksanakan itu peduli lindungi itu cukup makan waktu karena ke daerah-daerah kan harus disampaikan gitu ya, bahwa ini penting karena kalau ini nggak ada bioskop tidak boleh buka.
Kemudian saya dengar tadi Bapak dari pengamat tadi, saya rasa kalau kayak gini pengamat bagus nih, gitu. Kemarin saya dengan salah satu media suka nakut-nakutin gitu loh. Ini nggak bagus. Jadi ada edukasi. Tadi kan saya dengar ya, ini boleh naik, ini boleh turun. Kita senang dengarnya dan kita tetap patuh kok. Nah untuk pembukaan ini tidak gampang. Tidak gampangnya kenapa? Penonton kita ini kan sekarang ini kan sudah betul-betul ya banyak yang sudah divaksin. Namun keberanian ini kan harus dimulai dulu. Ya, dimulai dulu supaya mereka juga melihat ada pejabat-pejabat tinggi nonton bareng dan sebagainya. Itu tetap kami menjaga sangat ketat gitu loh. Apa-apa yang mesti dilakukan. Hanya sayangnya ini ada sedikit instruksi dari Menteri Dalam Negeri. Kemudian ada dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, itu ada sedikit masalah redaksional pemahamannya. Itu cukup memakan waktu kami tadi dengan tim dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Mengenai apa Tapi Pak sudah Joni? clear, mengenai regulasi. Gitu. Jadi pemahaman-pemahaman itu kita sampaikan, karena mungkin disamakan dengan tempat pariwisata yang lain. Ini nggak sama kita ini. Gitu. Nah itu satu, tapi sudah clear. Tapi tinggal besok dilengkapi surat-surat dari kami. Insya Allah hari Kamis kita buka. Tapi buka tadi yang dikatakan pengamat tadi, yang 4 mungkin belum boleh. Mungkin 3-2. Nah saya nggak tahu mappingnya mana yang 4, mana yang 3, mana yang 2. Itu buat Jawa ya, buat Jawa. Kalau buat di daerah itu nanti ada lagi pemerintah daerah sudah melakukan mungkin level-levelnya tadi gitu. Baik. Ya, terus satu terakhir, film sudah kita kirim. Sudah kita kirim ke daerah-daerah. Jadi kalau dibolehkan buka, itu tinggal udah on langsung. Karena itu ada 12 film Amerika. Baik. Saya kesempatan ini saya mengimbau pada para sinias kita, para produser, ayo mari sama-sama kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Nasib kita sama, tapi jangan kita merasa harus untung dulu, gitu. Kami sudah rugi banyak, Mbak, udah triliun duitnya habis, gitu, buat kerugian-kerugian seluruh bioskop di Indonesia, gitu. Marilah kita akan lihat kalau ada yang masuk, tentu kami akan catat dengan tinta emas nanti. Baik, jangan mikir. Kalau yang akan datang, kalau ini normal itu saya akan dahulukan. Insya Allah. Produser gitu. Gitu Baik, loh Mbak ya. Amin. Baik Pak Joni, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Termasuk tadi salah satu yang harus kita soroti atau perhatikan adalah Pak Joni mengungkapkan ini jangan sampai kemudian masyarakat memiliki kekhawatiran tersendiri. Karena Pak Yunis Miko ya seperti yang kita tahu, teater merupakan tempat tertutup yang memang secara teori ini semakin mudah orang tertular di dalam tempat tertutup. Kita akan bahas tentunya setelah jeda berikut ini.